Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakilmi Kurniawan dari kelas 2023C pemasaran yang berNIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengurusan izin usaha. Nah, dalam izin usaha itu terdapat panduan praktis untuk para pelaku UMKM dengan membangun fondasi bisnis yang kuat dimulai dari legalitas. Dokumen ini dirancang untuk membantu pengusaha mikro, kecil, dan menengah memahami langkah-langkah strategis dalam melegalkan usaha mereka demi stabilitas dan keamanan jangka panjang. Nah, mengapa kita harus mengurus izin usaha? Nah, legalitas bukan sekedar dokumen administratif, melainkan fondasi utama untuk skala bisnis yang lebih besar, aman, dan tanpa batas. Lalu, pengertian izin usaha. Jadi, definisi utama izin usaha adalah persetujuan resmi dari otoritas pemerintah yang memberikan hak legal kepada seseorang atau badan hukum untuk menjalankan kegiatan bisnis. Lalu, ada syarat operasional dasar. Jadi, di sini berfungsi sebagai bukti sah bahwa aktivitas produksi, distribusi, atau layanan Anda diakui hukum dan mematuhi aturan negara. Lalu ada identitas bisnis. Jadi, ibarat KTP. Izin usaha memastikan bisnis Anda tercatat dalam basis data nasional. Lalu memudahkan pemerintah memberikan pembinaan dan fasilitas. Lalu mengapa izin usaha sangat penting? Jadi yang pertama, untuk perlindungan dan keamanan. Jadi legalitas memberikan perlindungan hukum yang kuat. Bisnis Anda akan terhindar dari resiko penertiban paksa, penyegelan, atau sanksi dari otoritas karena dianggap ilegal. Jadi mendaftarkan izin usaha juga menjadi langkah awal untuk mengamankan identitas dan operasional perusahaan dari klaim pihak tidak bertanggung jawab. Lalu ada akses modal dan kredibilitas. Jadi yang pertama ada akses perbankan. Jadi seluruh lembaga keuangan atau bank mewajibkan adanya izin usaha minimal untuk pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR atau pendanaan lainnya. Jadi yang kedua ada kredibilitas B2B. Jadi perusahaan korporat atau vendor besar maupun platform aplikasi online hanya memprioritaskan mitra bisnis yang memiliki badan hukum yang sah. Lalu ada pemilihan badan usaha atau fokus kepada UMKM. Yang pertama ada perseorangan atau UD. Ini paling mudah didirikan untuk usaha awal, namun aset pribadi dan bisnis bercampur. Resiko kerugian bisnis harus ditanggung penuh menggunakan kekayaan pribadi. Lalu yang kedua ada CV atau firma, yang bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih. Sistemnya fleksibel, namun tanggung jawab sekutu pengurus aktif tetap beresiko. Jadi tidak terbatas, jadi menjangkau harta pribadi. Lalu yang ketiga ada PT perorangan. Di rekomendasi utama status hukum yang bisa didirikan oleh 1 orang saja, yang dimana tanggung jawab sebatas modal disetor dan aset pribadi aman terpisah dan prestis naik drastis. Lalu jenis izin sistem modern atau OSS RBA. Jadi yang pertama ada resiko rendah atau NIB. Jadi nomor induk berusaha otomatis terbit dan berfungsi langsung sebagai identitas tunggal sekaligus izin operasional bisnis yang cepat, instan, dan gratis. Lalu yang kedua ada resiko menengah. Jadi membutuhkan sertifikat standar tambahan. Pelaku usaha perlu melengkapi pernyataan kesesuaian standar kesehatan, keamanan, dan keselamatan di lokasi kerja. Lalu yang ketiga ada resiko tinggi. Jadi khusus sektor padat, model atau beresiko, lingkungan tinggi, NIB saja belum cukup. Jadi izin operasional harus divalidasi oleh instansi atau kementerian terkait sebelum mulai produksi. Lalu ada tahapan dan tata cara praktis. Ini panduan langkah demi langkah mengurus legalitas melalui integrasi sistem AHU online dan OSS yang
online single submission. Jadi yang pertama persiapan dokumen atau syarat mutlak. Ini yang pertama ada data identitas pribadi atau direktur, siapkan kartu tanda penduduk, KTP dan nomor pokok wajib pajak NPWP yang berstatus valid atau aktif. Yang kedua ada kontak komunikasi. Jadi menyediakan alamat email aktif yang bisa diakses kapan saja dan nomor handphone atau nomor WhatsApp khusus untuk kode verifikasi atau OTP sistem. Ini yang ketiga ada data perusahaan detail. Jadi rincikan nama usaha, alamat operasional beserta titik koordinat akurat dan deklarasi kisaran total modal awal bisnis Anda. Lalu yang keempat ada kode KBLI akurat. Jadi menentukan kode KBLI yaitu klasifikasi baku lapangan usaha yang dimana tahun 2020 yang paling menggambarkan lini produksi atau jasa Anda. Jadi agar level resiko terpetakan dengan benar. Lalu yang ada alur pendaftaran di OSS RBA. Jadi yang pertama kita harus membuat hak akses. Jadi harus buka situs oss.go.id, lalu pilih menu daftar, isi NIK, email dan nomor kontak untuk mendaftarkan akun perdana perusahaan. Lalu yang kedua ada aktivasi akun. Jadi cek kontak email Anda, tekan tombol tautan verifikasi resmi, tautan aktivasi resmi dari sistem OSS, lalu login kembali menggunakan kredensial tersebut. Lalu yang ketiga ada input data atau KBLI. Jadi lengkapi formulir perizinan, masukkan detail profil usaha, kode KBLI yang disiapkan. Lalu letak lokasi dan skala permodalan. Lalu yang keempat ada izin NIB terbit. Jadi mereview data tentang pernyataan persetujuan mandiri bagi usaha risiko rendah. Jadi dokumen NIB akan terbit secara instan saat itu juga. Lalu seperti ini contoh kasus seperti kedai senja. Jadi situasi awal Pak Budi mengelola kedai kopi senja yang penjualannya menjanjikan. Namun saat berniat merenovasi ruang saji, pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR, bank ditolak akibat kedai tidak memiliki surat izin resmi. Jadi lebih jauh lagi, kedai senja gagal melakukan pendaftaran kerja sama sebagai merchant prioritas di beberapa aplikasi ojek online atau layanan antar karena hambatan syarat badan hukum. Jadi dilemanya Pak Budi butuh izin usaha yang prosesnya cepat, minim biaya, sekaligus mampu melindungi pribadinya di kemudian hari. Jadi solusi dan tindakan Pak Budi yaitu yang langkah pertamanya itu pendirian PT perorangan. Jadi Pak Budi mendaftarkan sendiri via portal Kemenhumkam atau AHU online dengan membayar voucher PNBP senilai 50.000, lalu sertifikat PT otomatis dikantongi. Lalu yang langkah kedua, sinkronisasi ke OSS. Jadi login ke OSS, data PT perorangan ditarik dari server AHU. Jadi Pak Budi melengkapi sisa form yang ada. Lalu langkah ketiga, menetapkan resiko. Ia memilih KBLI 56103, misal, jadi kedai makanan atau minuman. Karena skala UMKM, sistem melabelinya sebagai izin resiko rendah. Lalu ada hasil instan, jadi NIB langsung terbit tanpa hambatan. Bisnis ini kini resmi bernama PT Kedai Senja Nusantara. Di manfaat spektakuler pasca legalitas, yang pertama proteksi dan ketahanan operasional. Berkat dokumen NIB di tangan, bisnis kedai senja terlindungi secara yuridis dan penertiban. Selain itu, NIB saat ini merangkap otomatis sebagai sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI. Lalu bina UMK lewat OSS juga. Perusahaan bisa difasilitasi program sertifikasi halal gratis atau sehati dari pemerintah jika syarat terpenuhi. Lalu yang kedua ada eskalasi finansial dan jaringan. Di surat persetujuan pencairan KUR senilai 50 juta kini siap ditandatangani bank karena syarat perizinan PT perorangan sudah lengkap dan tervalidasi. Di akun merchant aplikasi online segera aktif, memperluas omset dari penjualan dine-in di tempat, merambah pasar pesan antar ke radius kota yang lebih luas. Jadi
Sebuah legalitas adalah bukti komitmen, keseriusan, dan profesionalisme di mata dunia usaha. Jadi mari kita mulai usaha hari ini. Jadi siap melegalkan usaha Anda.